Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan mau bergabung di tutorial kita walaupun tidak di absen ya. Ini saya khusus mencari waktu di luar perkuliahan karena kayaknya susah nyari waktu sesuai ini ya, sesuai jadwal kuliahnya Rabu jam 9:30. Terus juga ada sebagian yang praktikum, jadi rasanya agak susah saya kasih Zoom dan nanggung juga waktunya. Kayaknya kalau kita perlu diskusi dua arah seperti ini, perlu waktu sendiri gitu ya. Ya bolehlah kita cari waktu selain di luar jam kuliah, asal sama-sama setuju aja. Tapi absen tetap dari ini ya, dari learning. Kan ada soal latihan sama tugas. Sengaja saya kasih dua, supaya yang nyoba-nyoba aja. Kan bisa nyoba-nyoba menjawab soal. Nah, itu saya udah hitung hadir ya. Karena udah pasti bisa harus buka dulu materinya, terus baru bisa buka latihannya. Nanti dari latihan buka dulu pembahasan supaya mengerti eh, apa yang harus dijawab di soal latihan tadi, baru dilanjutkan ke tugas. Nah, tugas itu komponennya berbeda dengan latihan. Itu sih makanya saya berikan lebih banyak tugas di situ. Itu handout-nya agak panjang karena memang saya udah kerjain sejak 2020 tuh. Saya pertama kali bikin tuh 2020 akhir, 1,5 tahun yang lalu lah. Nah itu makanya lumayan ada isinya ya. Itu masih saya kembangkan juga. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, tolong kasih masukan aja ke saya kalau ada yang kurang, atau ada yang perlu ditambahkan, atau ada yang keliru mungkin nggak apa-apa, kasih aja masukan ke saya, karena itu juga saya arahnya mau saya kumpulin nanti. Oke, jadi kalau untuk kuliah asinkron kita udah punya bahan kan, jadi nggak nggak nyicil tiap minggu lagi gitu, nggak kejar tayang. Terus tapi kalau asinkron memang kelebihannya kita bisa kerjakan dimanapun, kapanpun, batas waktunya banyak ya. Saya kasih 1 minggu seperti biasa. Walaupun lebih dari 1 minggu juga udah bisa dibuka ya. Misalnya materi yang minggu-minggu akhir itu saya udah sediakan dari sekarang. Kalau mau dibaca duluan boleh. Tapi latihannya ada yang belum karena eh, perlu saya cek ulang juga. Tugas juga belum karena ya nanti aja lah buat sekalian absennya. Jadi itu. Tapi kalau yang asinkron itu ada kekurangannya juga ya. Ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu nggak bisa tanya jawab langsung. Nah itu juga kekurangannya kuliah online ya. Kalau kuliah dulu konvensional di kelas bisa langsung diskusi, saya bisa lihat siapa yang rasanya kurang paham kan kelihatan dari raut raut mukanya nih, masih mukanya berkerut, nah, itu biasanya belum ngerti tuh. Atau kalau ngeblank sama sekali bisa saya tanyain yang bagian mana yang perlu diulang. Kalau sekarang kan saya kelihatan ya. Terus kalau saya share screen pasti juga ini hilang ininya, peserta-pesertanya nggak kelihatan sama saya gitu. Itu masih keterbatasan kita. Tapi mungkin ini ya sedikit informasi, walaupun kita nanti udah selesai pandemi, udah boleh kuliah tatap muka, menurut dugaan saya sih kalau kuliah teori masih tetap kayak gini kayaknya. Soalnya kita kekurangan ini ya ruang kelas ya. Dulu ruang kelas kita tuh yang di lantai 2 gedung utama tuh yang ruang 210 itu sekarang jadi ruang dosen. Terus yang ruang 202 apa 204 itu jadi tambahan lab komputer. Ada yang jadi tempat khusus untuk mengerjakan PBL gitu. Jadi memang kita kekurangan sekali ruang kuliah. Mudah-mudahan nanti ada pembangunan baru ya kampus kita. Ada gedung-gedung baru yang bisa dipakai untuk kuliah. Ya memang idealnya kuliah itu harus tetap buka supaya banyak interaksi. Oke, itu masih juga diberikan inilah masukan ke manajemen ya, bos-bos di atas sana, semoga mau menambah gedung kuliah gitu ya.
Oke, mengenai perkuliahan kita, sekarang udah masuk minggu ke-4 ya. Kemarin udah saya masukkan materinya sampai statika partikel dalam 3 dimensi. Nah, yang kuis nanti itu cukup sampai statika partikel dalam 2 dimensi. Karena saya tahu statika partikel dalam 3 dimensi itu agak panjang kerjanya, agak susah. Tapi saudara harus tahu itu cara mengerjakannya seperti apa. Ya, walaupun nanti tidak diujiankan di kuis ya, tapi itu kewajiban saya untuk memberikan materi itu karena dunia nyata kita ini dunianya 3 dimensi, bukan 2 dimensi kan. 2 dimensi itu pendahuluannya lah atau versi versi di versi simpelnya gitu. Kalau udah bisa yang 2 dimensi, otomatis bisa 3 dimensi gitu ya. Idealnya memang PKNIK ini kita bisa bikin PBL juga. PBL itu tapi bukan project ya. Nah, lebih ke problem based learning atau product based learning bisa juga. Misalnya kita mengamati crane ya. Nah, crane itu bisa mengangkat beban seberapa berat. Itu bisa sebenarnya kita pelajari ya, kita hitung. Cuman saya pikir kita belum siap ya, bukan kita sih. Saya juga belum siap sebenarnya kalau sedalam itu karena perlu penguatan dasar-dasarnya dulu. Terus juga saya masih belum begitu banyak tahu tentang produknya gitu. Kalau udah tahu tentang produknya seperti apa, kita bisa mendalami ke sana. Tapi mungkin memang nggak terlalu dalam sekali ya, karena kalau di dunia nyata itu nanti nggak boleh banyak penyederhanaan. Kalau kita yang di kelas, yang di kuliah kita tuh banyak penyederhanaan. Misalnya kecepatan gravitasi anggap 10 atau anggap 9,8. Itu kan masih anggap-anggapan aja. Nah, sebenarnya kita ukur sendiri itu. Percepatan gravitasinya berapa, terus gayanya berapa newton, itu harus diukur dulu pakai apa ya nama alatnya ya? Lupa saya. Ya, ada alat untuk mengukur gaya gitu. Nah, itu lebih detail lagi. Nah, itu idealnya seperti itu, tapi kita belum sampai ke sana. Jadi sementara sekarang benda-bendanya benda-benda yang sederhana dulu ya. Terus mengenai kuis besok, kuis itu saya batasi cuma dua ini aja, dua pokok materi aja. Pokok materinya vektor, vektor gaya sama statika partikel dalam 2 dimensi. Soalnya yang lain itu apa ya, mendukung dua bab itu ya, dua bab itu yang lebih utama dibandingkan yang lain di yang sudah kita pelajari. Terus kalau UTS nanti sampai ini statika benda tegar ya. Setelah ini kan statika partikel dalam 3 dimensi, lalu ada momen, lalu titik pusat massa, baru statika benda tegar bagian 1. Itu lebih mengenai pengenalan tumpuan dan diagram benda bebas ya, free body diagram. Itu kalau mengenai UTS, tapi belum ya, masih ada sekitar sebulan lagi lah. Kayak sebelum puasa apa sebelum lebaran, saya lupa lihat kalender akademik. Gitu. Jadi mungkin nanti setelah UTS kita libur lebaran dulu lama ya. Setelah libur lebaran kita lanjut lagi kuliah. Oke. Mengenai materinya ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau nanya soal materinya? Belum ada. Jangan kayak kuliah yang sebelumnya ya, kita semester lalu saya tanya, ada yang nanya, nggak ada. Tahu-tahu dekat-dekat ujian tanya gitu ya. Coba kita buka tugas aja ya. Nah, tugasnya saya nggak kasih pembahasan kan ya? Nah, bolehlah kita bahas tugasnya. Oke, ini ada 2 soal di vektor gaya. Ya, ini kita bahas di sini ya. Nah, ini
Suatu atap ya. Ini sebenarnya buat pertunjukan seperti ini. Tenda gitu ya. Tenda. Lalu ada penyangganya seperti itu. Ini ada tali, 2 buah tali, tali A dan tali B diikatkan pada tiang ya. Terus nanti ada siapa nih? Ya, kemudian ada tali, pasti punya tegangan kan, tegangan talinya disimbolkan oleh FAB dan FAC, tegangan tali AB dan tegangan tali AC. Vektor diketahui besarnya gaya FAB itu 100 kN dan FAC 60 kN. Tentukan besar dan arah vektor resultan yang dihasilkan tegangan tali tersebut. Jadi ada 2 vektor ya. Ini bisa kita gunakan 2 cara ya. Tapi saya seringnya pakai ini. Pakai cara segitiga. Pakai aturan cos ya. Saya ambil dulu. Ada 2 cara sebenarnya, bisa cara jajar genjang, bisa cara segitiga. Itu bebas mau pakai yang mana aja karena caranya sama, hasilnya sama. Tinggal tergantung kira-kira mana yang lebih mudah aja. Makanya saya di bab 1 itu ada materi review trigonometri ya. Ya harusnya itu saudara belum belajar sekarang di matematika teknik ya semester 2. Tapi harusnya juga udah belajar di sekolah dulu. Oke, saya berikan materi review aja. Mengingat-ingat lagi tentang trigonometri. Oke. Jadi ada FAB, ada FAC ya. Saya gambarkan sumbunya dulu. Biasakan kalau kita gambar tuh pakai sumbu dulu, kartesiusnya. Ini dan sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Titik O-nya di sini, kemudian ada 2 buah gaya. Sini aja saya ambil yang ini FAB. Kemudian FAB ini tadi berapa? 100 kN. Ya, ini simbol mutlak ini berarti ini skalarnya ya. Nilai skalarnya gitu. Ya. Ini skalar. Berarti hanya besarnya saja. Ya, itu kan bedanya skalar sama vektor. Kalau skalar hanya besarnya saja, kalau vektor ada arahnya. Nah, ini yang ini yang ditampilkan hanya besarnya saja. Arahnya sudah jelas ya, FAB itu jarak arahnya 30 derajat terhadap sumbu X, sementara FAC 0 derajat atau searah sumbu X. Kemudian ini kita tambah di sana FAC lurus di sini. F AC. Nah, jadi penjumlahan vektor gitu ya. Kalau mau aturan segitiga, buntut ketemu kepala kan ya. Tapi kalau aturan trapesium, jajar genjang, buntut ketemu buntut ya. Nanti kepalanya digabungin gitu. Nah, jadi resultan gayanya ke arah sini. Ini R-nya ya. Nah, ini yang R-nya. Ini F, R. Oke. Berarti kita bisa pakai aturan cos kan. Nah, kalau pakai aturan cos, kita harus tahu sudut ini berapa. Sudut tetanya tuh yang ini nih. Nah, karena sudut yang di depan FR. Berapa sudutnya? Nah, itu triknya di situ. Ya, kita tahu
Kalau kita ambil segitiga ini, ya kan? Terus arah FAB tadi 30 ya, ke 30 derajat. Berarti ini kan siku-siku ya. Di sini berarti 60 kan. 60. Terus di sini berarti 30 ya. Oke. Ini 30 karena semua totalnya harus 190. 180 ya. Ini kan siku-siku ya. Terus ini kan siku-siku. Jadi di dalam segitiga yang biru ini yang FAB itu sudah 180. Nah, terus yang 30 ini ditotalkan dengan theta itu totalnya harus 180. Makanya theta itu jadinya 180 kurang 30 sama dengan 150 derajat. Jadi tetanya sama dengan 150 derajat. Oke, sekarang kita bisa gunakan hukum atau aturan cos ya. Jadi FR sama dengan akar FAB kuadrat tambah FAC kuadrat kurang 2 kali FAB kali FAC dikali cos 150 derajat. Itu ya. Sama dengan akar dari FAB-nya tadi 100 ya, 100 kuadrat tambah 60 kuadrat kurang 2 kali 100 kali 60 dikali cos 50, cos 150. Jangan lupa kalkulatornya hati-hati saat masukkan rumus ini, cos ya. Kalau modenya derajat atau degree, D benar ya, 150. Tapi kalau modenya R, radian, nanti kebacanya 150 radian, itu beda lagi. Beda hasilnya. Aku ya, 100 kuadrat tambah 60 kuadrat kurang 2 kali 100 kali 60 kali cos 150. Jawabannya segitu, 2399,2, 2399,3 itu kita akarkan. Jadinya 154,89. 154,89 kilo Newton. Itu jawabannya. Nah, terus berapa sudut milik FR ini? Nah, ini kan kita nggak tahu sudutnya berapa ya. Nih, sudut yang ini nggak tahu kan berapa. Ini sudut alfa aja kita buat ya. Nggak tahu kan sudut alfanya berapa. Nah, itu bisa kita cari dari gimana ya? Ini, oh ya, kita harus tahu dulu sudut ini nih. Sudut betanya ini nih. Yang ini beta nih. Nih, beta. Di mana sudut alfa tambah sudut beta itu 30 derajat kan. Nah, cara dapat sudut beta ini gimana? Kita pakai aturan sin. Ya, ini sudut beta itu kan di depan AC kan ya. Jadi FAC per sin beta sama dengan FR per sin 150. Jadi kita ambil segitiga ini, segitiga FAB, FAC sama FR. Ada 3 buah sisi kan, dan juga ada 3 buah sudut, tapi udah 2. Baru satu sudut diketahui kan. Sudut theta aja yang udah diketahui, tapi sudutnya beta itu belum tahu nih, sudut yang di depan FAC. Nah, jadi kita masukkan ke sini sin beta
sama dengan FAC per FR dikali sin 150 derajat. FAC-nya 60 kilonewton, FR-nya 154,89, sin 150 dikali sin 150. Ini hasilnya jadi berapa? (60) dikali sin 150 dibagi 154,89. Jadinya 0,19 1937. Nah, kita dapatkan beta. Jadi beta sama dengan antisin. Aksin ya. Aksin 0,1937. Atau sin pangkat min 1 ya. Itu juga sama aja. Sin pangkat min 1 dari answer 11,17. 11,17 ya. Berarti alfanya berapa? Dikurangin aja dari situ. Ya, berarti alfa sama dengan 30 kurang 11,17 sama dengan 16,83. Itu. Gimana kemarin jawaban saya? Salah nggak? Saya cek ulang ya. Barangkali saya ada yang keliru. Kadang saya ada yang salah masukkan. Iya, 18. 19 atau 18 atau 19. Mirip-mirip lah. Oke. Gimana? Kunci jawaban saya kemarin benar nggak ya? Saya cek dulu. Di pembahasannya udah benar. Ini kunci jawabannya. Saya ada salah masuk nggak? Kemarin di mekanika tugas mandiri 2 ya. Di jawabannya, nah iya benar kan? 11,83. Itu jawabannya 154,89. Oke ya. Ini saya kasih toleransi. Coba kasih lihat dulu. Nah, saya bikin soalnya tuh kayak gini. Toleransinya itu 0,1. Jadi kalau ada yang jawab 154,79 atau 154,99 itu masih masuk toleransi 100%. 155 juga saya kasih 100%. Nilainya 100%. Tapi ada yang misalnya jawabnya 154 aja atau 153 aja. Itu masih dapat nilai tapi 50% nilainya. Itu saya belajar dari kemarin tuh kuliah yang lain. Saya kasih toleransi terlalu sempit. Kemudian ada yang jawab tapi beda sedikit angkanya,
jadi salah. Nah, itu saya kasih toleransi sekarang. Ya. Ada yang mau bertanya soal ini? Soal nomor 1 vektor? Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Iya, berarti paham ya? Pak, saya mau nanya. Silakan. Nanti soal kuisnya nggak jauh beda sama ini ya, Pak? Ya, soal kuisnya ya kayak gitu gini. Kasih, Pak. Oke, kemudian kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Nah, ini contohnya kapal ya. Kapalnya ditarik oleh tugboat, kapal tunda. Oke, tugboat itu tuh kapal kecil-kecil bisa narik kapal besar gitu. So kapal besar nggak bisa belok dengan cepat kan. Atau kapal tugboat ini juga bisa dipakai buat narik muatan tongkang gitu ya. Tongkang itu kan dia isinya kayak bak besar aja kan, nggak ada ininya kan, nggak ada pengemudinya gitu kan ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita gunakan tugboat. Nah, di sini nggak digambarkan tugboatnya. Anggaplah ini kapal besar ya yang digambarkan ini. Kemudian ada 2 kapal tunda di sini, F1 sama F2, pakai rantai, pakai tali yang kuat gitu. Terus tujuannya dia mau ke arah barat ya, ya, west, ke arah barat. Tapi si kapalnya ini tidak berada di garis lurus. Ya, dia agak miring-miring ya. Nah, persoalan seperti itu. Juga bisa karena nanti gampang belok ya, gampang belok kanan kiri, makanya ada 2 ke arah sana. Nah, yang satu itu sudutnya 40 derajat kalau dari sumbu X negatif. So yang kedua, gambar yang kedua, kapal yang kedua 15 derajat ke bawah ya, atau minus 15 lah. Nah, terus berapa gaya yang hanya ke arah W saja atau komponen Fx kan? Berarti kita perlu memproyeksikan ini ke arah Fx saja. Kemudian jika massa kapalnya 14 ton, tentukan percepatannya. Berarti ini berhubungan sama hukum kedua Newton kemarin ya. Yang kita pelajari di fisika. Oke, pertama kita buat dulu seperti biasa sumbu kartesiusnya dulu. Ya. Jadi seperti ini. Ini X. Terbalik saya. Ini Y, ini X. Kan? Kemudian ini F1 ke sini. Oh, warnanya jangan sama. F1 sudutnya 40 derajat. Kemudian F2. derajat F2. Nah, yang F1 ini kita proyeksikan ke sumbu X ini kan ya jadinya. Nah, ini proyeksi
F1X ya kan? Ini F1X. Kemudian yang F2 sini. Ini F2X. Arahnya sama kan? Berarti nanti dijumlahkan tuh. Dia jumlahkan ke arah sana. Nah, berapa F1X, berapa F2X? Kita bisa cari langsung. F1X. Nah, X ini terhadap sudut 40 di samping sudut kan? Kalau di samping berarti pakai cos. Sama dengan F1 dikali cos 40 derajat. F1-nya 140 kN dikali cos 40 derajat. Biar itu aja lah ya. Biar nggak banyak pembulatan. Kemudian F2X sama dengan F2 cos 15 derajat. Masih sama karena dia sisi di samping sudut ya. Kalau sisi di depan sudut, berarti yang F2Y ya. Siapa yang nanya nih? Oh, ada suaranya. Ya, jadi kalau yang sisi yang di depan sudut, pakainya yang sin ya. Jadi kalau F2 jadinya 90 kN dikali cos 100, ini cos 15 derajat. Nah, jadi Fx-nya sama dengan F1X tambah F2X. Sigma Fx saja lah ya. Jumlah sudut, jumlah gaya ke arah X. Sebenarnya ini negatif ya. Kalau kita mau bikin negatif juga boleh sebenarnya sih. Cuman tetap aja tandanya itu cuman menunjukkan arah aja ya. Soalnya kalau ke arah kiri berarti kan sumbu X negatif kan. Nah, kalau ini kan nilai mutlaknya. Nah, kita nggak usah buat dulu. Ini jadinya 140 kN dikali cos 40 derajat tambah 90 kN dikali cos 15 derajat. Anju, suaranya bocor. Oke, jadi ini 140 dikali cos 40 tambah 90 dikali cos 15. Jadinya 194,18 kilonewton ya. Itu jawaban nomor A. Kemudian yang B. Yang B. Masanya sama dengan 14.000 kilogram, kan? Terus sigma Fx sama dengan M kali A. Yang kita cari adalah A-nya. A sama dengan sigma Fx per M. Nah, terus ini jadinya kita bisa tentukan di sini A sama dengan sigma Fx-nya 194,18 kilonewton. Kilonewton ya. Berarti kan 1000 Newton ya dikali 10 pangkat 3 Newton dibagi 14.000 kilogram ya kan? Kalau Newton kan lawannya kilogram kan? Tinggal kita bisa coret di sini. Yang ribuannya itu. Ini jadi berapa? (194,18) dibagi 14. Jadinya 13,87. Satuannya meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Nggak sulit. Gimana? Ada yang mau nanya? Soal saya gitu-gitu aja. Kok berat sampai kepala saya, Pak?
Siapa mau nanya? Ada 2 suara nih. Saya Pak. Hasan ya, silakan. Pak, yang tapi ini yang nomor 1 tadi itu Pak. Ya, boleh. Itu boleh dijabarin nggak Pak yang resultannya itu Pak? Mau dibikin FX, FY? Itu yang cos 150 derajat itu hasilnya min ya Pak? Oh ya. Ya, tapi kan nanti jadi plus di sini kan? Kan cos 150 derajat ya. Cos 150. Ya, min 0,86 ya. Berarti kan nanti dikalikan ke sini kan? Minus 2 kali 100 kali 60. Kan jadinya plus nanti. Iya nggak? Itu soalnya hitungan aku tuh 10.000 ditambah 3.600 ditambah 1039,23. 1039,23 itu yang mana tuh? 1039,23. Yang 2 kali 100 kali 60 kali cos 150 itu Pak. Ya, coba ya. 100 kuadrat. 100 kuadrat. 10.000. Tambah 60 kuadrat. Jadinya 13.600 ya kan? 3.600. Nah, tambah 2 kali 100 kali 60 kali cos 150. Ya, berapa jadinya? Yang 2 yang 1.200 dikali cos 150 itu hasilnya 1.039,23. 1.039,23. Ya, 2 kali 100 kali 60 kali cos 150. 10.039. Oh, 10.000 Pak. Oh, 10.000 bukan 1.039. 10392 kan? ya Pak. Berarti selisih di situ. Iya, jauh jadinya. 10.000 sama 1.000 jauh jaraknya. Iya Pak. Nah, nih kalkulator saya nih. Kelihatan nggak? Nah, 10.039 kan? Iya Pak. Bukan 1.039. Iya Pak. Makanya mending langsung aja dikerjain tuh. Kalkulatornya jangan satu-satu, langsung aja 100 kuadrat tambah 60 kuadrat kurang 2 kali 100 kali 60 gitu. Kalkulatornya pakai kalkulator saintifik coba. Kalau di kelas saya nggak bolehin pakai HP tuh. Kalau pakai ini, insya Allah lah bisa. Lagi ini kan nggak mahal sih, paling 100 ribuan. Ya, gitu ya. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang nanya? Siapa tadi yang mau nanya tadi? Satu lagi suara. Ayo, Umpong belum kuis nih. Tanya dulu. Siapa nih B tadi? Ada suaranya. Siapa B ini? Kenapa nggak ada namanya? Udah, nggak ada yang nanya. Oke, berarti vektor. Kalau udah, kita lanjut ke statika partikel dalam 2 dimensi. Tapi, bertanya Pak. Ya, silakan Hendro. Untuk pengambilan sudut alfa itu kan ada saya ambil cara yang dari X dari sebelah kanan itu Pak. Ya. X positif itu Pak. Ya. Sampai ke F1 itu Pak. Kan jadinya saya yang nomor 2 Pak. Nomor 2, oke nomor 2. Ya. Kan itu dapatnya cos 40 kan Pak. Ya. Nah, tapi saya di sini dapat pakai cos 140 Pak. Ya. Terus? Nah, saya pertanyakan itu Pak. Yang pengambilan sudut yang benar itu dari yang X positif apa langsung kalau satu arah tumbuhnya itu langsung ambil yang ada di itu Pak? Apa? Ya, oke. Oke, ngerti saya. Bagus pertanyaannya. Oke, bagus. Ya, kalau lihat dari kuadrannya harusnya itu cos 140 harusnya ya. Nah, tapi yang 140 itu sudutnya yang ini.
140 tuh sudutnya yang ini loh. Nah, ini 140. Gitu. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, berarti segitiga aja di situ. Masalahnya segitiganya tidak di situ. Segitiganya kan di sini. Ini segitiganya ini loh. Segitiganya ini, ini. Nah, ini segitiganya yang ini nih. Ya. Jadi Oh, saya berarti itu bentuk ya, apa? Lihat bentuk segitiganya dulu gitu ya, Pak. betul. Pengambilan sudutnya itu, Pak. Betul. Tapi Ya. nilainya sama kok, Pak. Nilainya sama ya benar. Cuma secara konsep biar nanti nggak jadi bingung ya, yang mana yang bener nih gitu. Pakai yang itu aja, yang 40 aja gitu. Oke, Pak. Tapi Makasih, tep- Pak. ya sama-sama. Tapi kalau secara arah kamu udah benar 140 harusnya ya. Tapi kan segitiganya yang ini kan gitu. Oke, ada lagi yang nanya? Ada lagi? Nggak ada? Oke, aman. Kalau udah, kita lanjut ke statika partikel dalam 2 dimensi. Nah, statika partikel dalam 2 dimensi ini kita terapkan yang vektor tadi. Kita terapkan yang vektor-vektor tadi ke persoalan statika. Karena mekanika yang kita belajar sekarang ini mekanikanya tentang statika. Yang di dasar-dasar mekanika saya ada jelasin ya. Ada macam-macam mekanika itu. Ada yang mekanika benda diam ya, benda tegar, statika namanya kalau bendanya diam. Kalau yang bergerak dinamika kalau nggak salah ya. Terus kalau bentuknya fluida namanya mekanika fluida. Nah, itu susah ya. Jadi kita belum belajar ke situ. Mungkin itu kepakainya di kuliah inilah. Pneumatik dan hidrolik. Kalau nanti saudara ada yang kuliahnya masuk konsentrasi manufaktur, itu belajar pneumatik dan hidrolik. Nah, itu basicnya adalah mekanika fluida. Jadi mirip seperti ini, tapi mempelajari zat alir ya, yang di fisika itu kan ada zat alir, fluida, hukum Boyle gitu-gitu, tapi diterapkan ke pneumatik dan hidrolik. Pneumatik itu mesin-mesin yang pakai angin ya, pakai udara. Kalau hidrolik itu ya jelas isinya cairan ya, air atau oli mungkin. Ya. Jadi prinsip saya ingatkan lagi statika ya. Statika itu suatu benda dalam keadaan setimbang, suatu partikel ya, statika partikel. Partikel dulu deh. Partikel itu adalah intinya itu penyederhanaan benda lah ya. Jadi kalau benda tegar itu misalnya bentuknya mobil itu juga bisa kalau benda diam ya, benda tegar. Nah, kalau kita sederhanakan jadi satu titik, ini kan, titik pusat massanya di mana gitu. Kan mobil itu besar, nah itu ngumpul di mana titik pusat massanya. Nanti kita belajar itu tuh titik pusat massa di pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Nah, itu posisinya di mana? Nah, itu letak partikelnya di situ. Jadi kalau partikel itu disederhanakan benda tegarnya dan dia tidak berada dalam satu dimensi. Berada dalam satu dimensi. Titik. Kalau 2 dimensi, bentar, kalau titik itu 0 ya. Antara, salah, bingung. Kalau titik itu 0, kalau 1 dimensi garis, 2 dimensi bidang, 3 dimensi ruang. Pokoknya partikel itu intinya kita sederhanakan bendanya jadi satu titik aja. Walaupun bentuknya macam-macam, aneh-aneh, kita ganti jadi satu titik. Nah, terus statika itu mempelajari kesetimbangan benda ya.
Nah, kapan dikatakan setimbang? Berarti resultan gayanya 0 ya. Baik di sumbu X maupun sumbu Y. Resultan gayanya 0. Nah, itu disebut keadaannya setimbang. Nah, berarti yang ini petinya ditahan diam kan? Berarti ini kan setimbang. Totalnya harus 0 semua ke semua arah, ke sumbu X maupun sumbu Y, totalnya harus 0 gitu. Oke. Nah, ini kita lihat dulu sumbunya. Beratnya 100 kg ya. Jadi ada W ke sini kan. W itu kan mg ya. G-nya saya bilang nggak ya kemarin? G-nya berapa? 10 ya? Lupa saya bikin. 10. Iya, G-nya 10 10 berarti Pak, ya. 10. Oke. Kemudian kita gambarkan dulu diagram benda bebasnya. Nah, sama seperti tadi. Buat diagram benda bebasnya. Nah, ini yang W ke bawah sini kan. Ini W sama dengan berapa W-nya? M kali G. 100 dikali 10 kan. 100 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Berarti 1000 ya. 1000 Newton. W sama dengan 1000 Newton. Lalu T. T-nya kan ke sini ya. Ini T. Sudutnya 60 kan. Nah, T ini ada 2. Kita bisa bagi 2. Yang ke arah sini T-nya. T-nya ke arah sini. Sama T-nya yang ke arah sini. Atas ya. Ini sumbu X. Sumbu Y. Nah, ini T ya. Berarti yang ke arah X itu TX ya. TX sama dengan T cos 60. Kenapa cos? Karena sisinya di samping sudut. Di dekat sudut. Tuh. Kalau yang Y itu gini ya, berarti kan ya. Sama yang ini kan. Ini kan TY kan. Sama dengan yang ini kan. Nah, TY itu sama dengan T sin 60 derajat. Kenapa sin? Karena depan sudut. Nah, kenapa sin di depan? Kenapa cos di dekat sudut? Itu udah saya ajarkan, udah saya refresh lagi, saya ingatkan lagi di materi pertama ya. Oke, kemudian kita tinggal masukkan ke persamaan ya. Yang dicari kan T-nya ya. Nah, kita sigma FY dulu. Sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0 berarti FY itu apa? Di FY itu ada TY kurang W sama dengan 0. Kenapa TY-nya plus? Karena ke atas kan. W-nya ke bawah. Ya, W-nya ke bawah. Berarti negatif. Oke, TY kurang W sama dengan 0. T itu positif ke atas, W itu ke bawah negatif ya. Makanya di sini sama. Kita buat TY sama dengan W. Ya kan? Berarti TY sama dengan 1000 Newton. Nah, TY tadi kan T sin 60 kan? Berarti T sama dengan
TY per sin 60 derajat. TY itu 1000 Newton dibagi sin 60 derajat. Berapa? 1000 dibagi sin 60. 1154,7 Newton. Udah. Yang TX-nya nggak perlu. Kenapa? Karena sigma Fx sama dengan 0. Di Fx cuma ada Tx saja. Tx sama dengan 0 gitu ya. Jadi nggak usah cari yang Fx karena udah 0 di situ. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ada yang kurang paham? Ini yang kemarin kan ya, yang saya suruh buat jawabannya dalam bentuk tulisan. Karena saya pengen tahu cara saudara untuk menggambar ini. Nah, kalau salah gambar, pasti jawabannya salah gitu. Kalau nggak bikin gambar, ngapain saya cek jawabannya gitu. Sedangkan ada gambarnya aja belum tentu benar, apalagi nggak ada gambarnya gitu. Kalau dia bisa bikin jawaban yang benar tanpa gambar, berarti nyontek kan? Nggak ada jawaban lain, apa sih nyontek itu? Ya. Jadi kalau kita statika, mekanika ini, basicnya bisa menggambar free body diagram. Itu dasarnya. Apapun nanti kasusnya, mau gimana pun, kalau gambarnya salah, pasti hitungan ke bawahnya salah. Tapi kalau nanti udah buat gambar, nanti saya kasih nilai lah. Gambar itu kalau masih ada yang kurang sempurna, masih dapat nilai. Tapi kalau nggak ada gambarnya, itu percuma saya periksa. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal Izin nomor. bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan saya sempat ngecek-ngecek juga kan Pak yang kemarin di Google mengenai contoh soal yang mirip seperti ini lah Pak. Terus? Nah itu ada yang saya dapatkan sumbu kartesiusnya itu Y-nya ke bawah Pak. Itu apakah ada dua jenis soal yang sama kayak gini gitu ya Pak? Ada yang misalnya Y-nya ke atas, ada yang Y-nya ke bawah gitu Pak. Tergantung gayanya. Ini kan gayanya T ya. T itu kan kemana arahnya? Coba lihat. Ya ke atas Pak. Nah, berarti ke atas. Ke atas gitu ya? Iya. Kita lihat kondisinya ini, kondisi si gambarnya itu gimana gitu. Kan T-nya ke atas nih. Ke kiri atas Iya, kan? Nah, berarti ada dua tuh komponennya. Ke kiri sama ke atas. Ke kiri yang X, ke atas yang Y. Gitu. Yang ke bawahnya W kan? W itu kan gaya berat. Gaya berat kan selalu mengikuti gravitasi, pasti ke bawah. Mau miring gimana pun nggak apa namanya nih permukaannya pasti dia ke bawah ini, lurus ke bawah dia. Gitu. Dia bukan ke bawah benda ya, tapi ke bawah bumi ini. Kalau ke bawah benda kan ke sini ya, berlawanan sama gaya normal kan. Kalau ke bawah kan harusnya dia ke sini nih. Nah, gini kan dia. Ini bawah namanya. Bawahnya benda, tapi bendanya kan berada di bidang miring. Ya, tolong dibedakan. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Jadi kalau ada gaya yang miring, dia nggak pas di sumbu, itu kita bisa pecah jadi dua komponen. Itu intinya kemarin saya ajarkan tentang vektor itu. Bisa jadi dua komponen X sama komponen Y. Kalau dia ke kanan atas, berarti kalau dia ke kanan atas, berarti X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Kalau dia ke kiri bawah, berarti X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah gitu ya. Simple aja. Oke, lanjut kita ke soal kedua. Nah, ini soalnya juga udah dipersimpel. Soalnya diberitahu asumsi permukaan bak sangat halus tanpa gaya gesek, kan nggak mungkin ya. Ngapain ada orang bikin
mobil bak tapi baknya halus kan ngapain kan? Pasti ada kasar-kasarnya lah. Entah bekas cat, entah bekas sisa pasir gitu. Nah, itu gunanya apa? Dibuat asumsi itu supaya perhitungan kita lebih mudah. Soalnya kalau diasumsikan ada gaya gesek, kita harus hitung dulu gaya geseknya berapa. Nah, gaya gesek itu kita tentukan dulu koefisien geseknya berapa. Jadi panjang kan ceritanya gitu. Nah, itu yang saya belum bisa ke dunia nyata gitu. Kalau ke dunia nyata banyak yang harus diuji gitu. Jadi saya sementara pakai contoh-contoh yang dipermudah aja. Jadi kalau udah bisa yang dipermudah, nanti ke depannya bisa menerapkan untuk yang lebih kompleks, yang lebih rumit bisa. Oke, ada peti sebesar 60 pound ya. Nah, ini saya kasihnya satuannya British. Iya, yang buat Amerika. Karena nanti saudara pasti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang berstandar Amerika kan. Nggak selalu standar Eropa atau standar Asia, karena ada yang standar Amerika. Nah, mereka itu pakainya British masih. Pakai pound, pakai inci, pakai apa lagi? Yard ya mungkin ya. Nah, itu kita harus bisa dua-duanya ya. Makanya kadang-kadang saya soalnya ada yang saya selipkan satuannya British. Tapi kalau satuannya British ya British ke bawah semua gitu. Saya kalau udah pound nggak akan saya tanya newtonnya berapa gitu. Yang di pertemuan satu ada konversi ya pound sama newton. Tapi kalau yang di sini nggak perlu konversi. Ini cuma buat pembiasaan aja. Ingat ini udah berat ya. Udah pound. Pound itu gaya ya. Jadi LB ini, pound ini nggak perlu lagi dikali dengan gravitasi karena bentuknya udah gaya gitu. Beda kalau kilogram. Kalau kilogram bentuknya masih massa kan, harus kita kali gravitasi supaya dia jadi gaya. Tapi kalau pound nggak usah, itu udah berat. Oke, ada tahan tali AB. Ini tali AB-nya yang ini ya. Ini tali AB, ya kan? Nah, ini petinya 600 pound. Berarti ke arah sini kan? Ini W-nya nih. Oke. Terus sudutnya 25 kan? Sudutnya 25 derajat. Berapakah tegangan tali? Ada dua ya pertanyaannya. Kemudian jika tali dapat menahan hingga 400 pound, berapa besar maksimal sudut alfa agar dapat menahan peti tidak jatuh? Nah, peti itu nanti dibalik pertanyaannya. Kita jawab dulu yang A. Jangan lupa kita buat diagram atau kita buat koordinat kartesiusnya dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini ada F, TAB lah ya, TAB. Atau T aja lah ya. Kan cuma satu kalinya. T. Nah, ini kita bisa bagi sini. Ini TY, ini TX. Terus ada W ke bawah sini ya. W. Nah, kita bisa masukkan sigma Fx sama dengan 0. Di Fx itu cuma ada Tx aja ya. Berarti Tx-nya 0. Udah biarin aja Tx. Kemudian Ty. Sigma Y, sigma Fy sama dengan 0. Ada Ty kurang W sama dengan 0. Nah, Ty itu T sin 25 kan? Sama dengan W. Nah, T sin 25 sama dengan
600 pound. Berarti T-nya sama dengan 600 pound per sin 25. Per sin 25 derajat. 600 dibagi sin 25. Dapatnya 1419. 1419,72 pound. (1.415,72 pound. Itu tegangan talinya. Lalu yang B, kalau tali hingga T-nya bisa sampai 400 pound, berapa maksimal sudut alfa? Nah, itu kita balik aja. Masih pakai gini ya. Kan T sin alfa sama dengan W. Kan? Kita buat aja. T sin alfa, sorry. Sin alfa sama dengan W per T. W-nya 600, T-nya 400 kan ya maksimal ya. 400 kan? Sama dengan 3/2 kan? 6/4 kan 1/2. 1/2. Jadi alfanya berapa? Alfa sama dengan aksin 1,5. Berapa tuh? Aksin 1,5. Bentar, saya kayak ada salah ini. T 600 per 400. Oh, nggak boleh ini ya. Putus ini dia. Nggak boleh ini, salah. Ya harusnya T-nya lebih besar dari 400. Ya sampai sini aja lah jawabannya. Kalau ada yang buat sampai sini, saya ada yang nggak benar. Yang nggak boleh sin itu lebih dari 1. Oke, harusnya ini T-nya harusnya lebih besar dari 600 pound. Ya, ketemu saya soalnya yang salah ya. Apa? Jadi koreksi nanti. Ada yang dapat ini jawabannya? Kalau sampai sini diteruskan pasti error ya. Karena sin itu maksimalnya 1 ya. Aksin 1. 90 derajat. Ya nggak bisa lebih dari itu, nggak bisa. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Habis soalnya? Nggak ada? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ini Yohanes. untuk soal nomor 2 ini Pak, yang kan beratnya 600 itu saya ubah ke kilogram Pak. Terus, jadinya berapa kilogram? 272,1554 kilogram. Oke, terus jawabannya jadi gimana? Jadi ini udah cuman beratnya aja kan Pak. Jadi W-nya saya dapat di sini 272 dikali M kali A kan. Jadi 2721,554 per 0,422618262 hasilnya 6.439,74 Newton. Apa tadi M kali A dikali G maksudnya? Iya Pak, kali G maksudnya Pak. G-nya berapa? 10? Iya, kali 10. Oke. Nggak apa-apa. Jadi tinggal dikonversi aja. Ya, untung nih ini ya, untung dalam esai bentuknya ya, ada caranya, jadi saya bisa baca. Boleh, itu masih saya terima. Tapi kalau bentuknya kayak kemarin yang isian, jadi salah jawabannya ya. Dikali saja Pak ya? Iya, nggak masalah.
Kalau yang kemarin kan di belakangnya ada tuh, ada kotak, di belakangnya ada satuan kan. Nah, satuannya harus sesuai dengan satuan yang saya tanya. Tapi kalau ini bentuknya esai nggak apa-apa, saya terima kok. Oke, jalannya benar ya penting. Oke, makasih Pak ya. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Ayo silakan, tanya aja. Mumpung kita masih belajar. Kalau nggak cukup ini pulang kita tutup. Silakan apa ya? Nah, kemarin saya yang nomor 2 ini saya pakai T sama dengan W kali sin X gitu langsung, Pak. T sama dengan? Iya, T sama dengan W kali sin X, Pak. W kali sin X. Sin X, X-nya mana? Sin alpha, Pak. T sama sin alpha, dengan W dikali sin 25 berarti? Iya, Pak. 600, itu kan 600 LB dikali langsung sin 25 gitu, Pak. Nah, tapi dia bukan kali, bagi malah ini kan. Salah jawabannya berarti. Oh, ini karena dapatnya T sin alpha ini sama dengan W itu kayak mana sih, Pak? Di sini, dari sini. Ini kan kalau yang sumbu Y kan dia berlawanan arah kan. TY-nya ke atas, W-nya ke bawah. Berarti ini sigma FY sama dengan 0 ya. Ini kan prinsip statikanya. Kemudian TY kurang W sama dengan 0. Nah, ini gara-gara kita totalkan sigma FY itu kan total gaya-gaya di sumbu Y ya. Ada TY yang ke atas, ada W yang ke bawah. Karena TY-nya ke atas, nilainya positif. Karena W yang ke bawah, nilainya negatif. Seandainya dia sama-sama ke atas, jadinya TY tambah W gitu. Nah, karena dia saling mengurangi dan hasilnya 0, langsung jawabannya di sini TY. TY itu kan T sin 25 kan ya. Jadi TY itu jadi T sin 25 sama dengan W. Gitu. Itu jawabannya. Kenapa jadi ada W di sini? Terus kita ubah W-nya ke 600 ya. Jadi T sin 25 sama dengan 600. Nah, pindah ruas sinnya. Jadi T sama dengan 600 per sin 25. Bukan 600 kali sin 25 ya. Beda jawabannya tuh. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi sekarang jelas ya kalau misalnya jawabannya kenapa beda. Nah, itu saya kasih sesi tanya jawab secara langsung seperti ini. Ada lagi yang mau nanya? Boleh? Ayo. Kalau yang masih bingung-bingung. Mending bingung sekarang daripada bingung besok. Ya, silakan. Jadi alasan teksnya nggak dicari karena tidak berlawanan arah sama W-nya itu ya, Pak? Bukan. Karena di sumbu X tidak ada apanya, tidak ada lawannya kan. TX itu totalnya 0 tuh. Kan di sumbu X cuman ada TX saja. Ya kan? Nah, total di X itu 0. Jadi udah pasti TX itu nggak ada, 0 TX-nya gitu. Jadi gak usah dicari lagi. Ngerti nggak? Jadi kan prinsip statika itu di X maupun di Y harus sama dengan 0. Ya kan? Kalau di Y 0 nih. Di Y ada apa aja? TY sama W. Kita cari bisa. Kemudian di X, X-nya 0. Di X ada siapa aja? Cuma ada TX. Yaudah TX-nya 0 gitu. Dia nggak ada lawan lagi gitu. Oh, oke Pak. Ya jelas ya. Ada lagi? Silakan. Pak izin Pak. Ya. Pak yang aturan sin alpha itu Pak. Itu kalau dia di depan sudut berarti dia pakai sin alpha ya Pak? Iya. Kalau sisi yang dicari itu di depan sudut, kita pakainya sin. Berarti ini ya. Kalau alfanya yang ini kan alfanya di sini ya. Nah, ini kan yang di depan sudutnya kan yang ini ya. Ya. Ini kan yang TY-nya nih. Nah, makanya TY-nya pakai sin. Tapi kalau alfanya yang sebelah sini, saya kasih tanda theta lah ya. Nah, kalau theta, di depan sudutnya siapa? Di depan sudutnya Yang ini kan? Yang ini depan TX. sudutnya kan? Nah, jadi TX. Jadi nggak selalu TX itu cos
TY itu sin, nggak selalu, tergantung dia letaknya di mana gitu. Iya. Makasih ya Pak. Ya, tergantung letaknya di mana, tergantung sudutnya siapa gitu ya. Jangan dihafal tuh. Kalau dihafal nanti apa nggak bisa menerapkannya. Jadi mending diketahui aja asal usulnya yang mana. Lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup Pak kayaknya Pak. Cukup. Oke. Saya mau ingatkan lagi tentang absen ya. Ini saya buka-bukaan aja absen di sini ya. Kelihatan absennya. Ini sampai minggu ketiga, yang minggu keempat kan baru mulai. Adimas ini ikut kuliah kita, tapi dia nggak pernah datang lagi. Nah, kalau ada yang kenal, tolong dikabari, karena sekarang dia ngambil TA tuh. Ngulang lagi sayang. Kalau salah kemarin kuliah sama saya apa itu? Nilainya juga nggak bagus. Kemudian siapa nih? Januar itu kemarin nggak dapat ya, nggak ngerjain. Tugas, bukan tugas, latihan malah. Latihan 3 ya. Sama kuliah LPL juga gitu Januar. Ya ingat tuh kuliahnya mumpung masih di awal-awal nih. Tuh, ini tugas udah saya rekap beberapa. Ini ada yang 0 ya. 0 itu antara dua nih. Antara nggak ngerjain atau udah ngerjain tapi 0. Antara itu ya. Tugas tuh saya kasih berapa kali percobaan? 2 ya. Kalau nggak salah 2. Tolong ini ya, tolong diperhatikan baik-baik. Karena saya sebenarnya nggak suka ngasih nilai rendah-rendah, saya nggak suka. Tapi ya gimana ya, kalau saya ngasih nilai tinggi semua kan nggak adil buat yang rajin kan. Itu juga reward buat yang rajin gitu. Jadi apa yang saudara dapatkan itu adalah apa yang saudara kerjakan gitu ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri sesi tutorial malam ini. Kalau butuh tutorial lagi nanti tolong kasih feedback aja ke saya ke grup ya. Kalau mau belajar lagi, mungkin nanti sebelum UTS kita adakan sesi lagi ya. Tapi sebelum kita tutorial seperti ini, baiknya udah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan itu, supaya nanti kita bisa diskusi. Soalnya kalau blank kan nggak tahu apa-apa, ya ngapain juga kita ini kan, kita tutorial, nggak ada yang mau ditanya gitu ya. Usahakan kalau ada pertanyaan, boleh simpan dulu atau boleh langsung tanya ke grup, atau kalau masih nggak puas, bawa ke forum ini gitu. Kita diskusi sama-sama. Atau simpan, tanyakan di kelas LPL juga bisa kan sama saya kan. Di kelas tentang fabrikasi logam ada saya, boleh juga tuh. Nanti kalau ada waktu di luar praktikum, agak longgar, bisa kita diskusi lebih lanjut. Manfaatkan waktu yang ada. Oke, demikian. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri tutorial malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan saudara mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan di perkuliahan lainnya, karena mekanika ini sifatnya support ya, support untuk perkuliahan lanjut. Nah, saudara kan kuliahnya tuh kuliah terapan ya. Kita di sini kuliahnya terapan. Terapan itu sebenarnya harus punya basic ilmu yang kuat ya, dibandingkan orang-orang yang terolah ngambil S1 ya. S1 sama D4 itu beda ya sebenarnya. Karena kalian D3 ya. Oh ya, info kita sebentar lagi mau D4 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita jadi D4. Itu kapal udah mau jadi D4 tuh. Nah, jadi kalau S1 sama D4 memang jenjangnya sama, tapi pendekatannya berbeda. Kalau orang D4 itu lebih banyak praktek, terapan ya. Itu harusnya dasarnya lebih kuat gitu. Nah, ini salah satu kuliah untuk menguatkan dasar saudara-saudara ya. Kalau nanti di kuliah atas-atas ya, langsung penerapan ilmu-ilmunya langsung pakai di lapangan, terus ditanya ini kenapa seperti ini, nggak tahu kan, nggak mungkin kan. Ya gitu aja lah ya. Saya akhiri sesi malam ini, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.